Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah yang kita bangun pada malam hari ini. Bersama-sama kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bacaan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-7 sampai 12. Mazmur 42 ayat 7 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batu, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul, stres itu pilihan. Apakah panjenengan pernah memiliki pengalaman ketika pertama kali bekerja? Pasti suasananya canggung, deg-degan. Bisakah saya melaksanakan tugas saya dengan baik? Saya teringat ketika saya baru pertama kali stase, lalu disuruh untuk memimpin ibadah kematian dengan berbahasa Jawa. Harus saya akui bahwa bahasa Jawa yang saya miliki tidak begitu baik, bahkan sampai sekarang. Itu saya sudah bergumul sekali dengan Tuhan, karena ini kematian tidak bisa saya siapkan dengan baik, karena mendadak saya harus melakukannya.
Itu ketika saya melakukannya saya sangat panik, saya sangat bingung begitu. Akhirnya yang terjadi adalah saya menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang bercampur-campur, dan saya merasa apakah firman yang saya sampaikan bisa diterima oleh keluarga yang sedang berduka. Tetapi di kesempatan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya saya bisa mengontrol emosi saya sudah pernah mengalaminya. Akhirnya ketika saya berbicara di depan jemaat dengan berbahasa Jawa lagi, saya sudah tidak gugup lagi, dan sekarang mulai sedikit demi sedikit lancar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman pertama ketika kita berpelayanan, bekerja, dan lain sebagainya? Seringkali kita itu merasa tertekan atas situasi, tetapi itu dibuat oleh diri kita sendiri. Stres yang kita rasakan itu seringkali karena diri kita sendiri yang membuatnya, ketimbang karena situasi atau orang lain yang melakukannya. Kecuali seorang prajurit yang memang harus ditugaskan di medan perang begitu, entah itu seorang polisi atau seorang tentara begitu, ketika ditugaskan, mau tidak mau dia akan mengalami stres, tekanan yang bersumber bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena ada situasi dari luar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah memang terjadi dan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita akan menjadi gelisah atau stres, atau kita tetap tenang, menata hati dan mencari jalan keluar? Yang sebenarnya itu pilihan ada pada diri kita sendiri. Dalam bacaan kita, pemazmur mengalami pergumulan, tekanan di dalam kehidupannya. Tantangan yang dia hadapi begitu berat. Nah, beberapa penafsir Alkitab pernah mengatakan bahwa Mazmur yang ditulis ini adalah tulisannya Daud begitu. Tentu kita tahu bagaimana tekanan yang dihadapi oleh Daud dalam hidupnya. Namun daripada dia menyalahkan keadaan, situasi, atau orang lain, dia lebih memilih untuk berefleksi dan bertanya ke dalam dirinya. Dia mengatakan di ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berharap kepada Allah, inilah yang dilakukan oleh Daud. Ketika kita tertekan, paling tepat adalah kita tenang, mengelola hati dan pikiran kita, mengarahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita gerusa-gerusu, ketika kita panik, maka masalah yang kita hadapi tidak juga akan selesai, tetapi makin runyam. Bahkan yang terjadi adalah masalah itu akan semakin bertambah. Perlu kita ingat juga, Paulus pernah menasihatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat tekanan datang, ingat bahwa pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau fokus kepada masalah, kemudian kita mengeluh, menjadi stres, atau kita memilih fokus untuk tenang, mengatasi, mencari jalan keluar, dan memandang kepada Dia yang sanggup memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya yang menghantarkan. Mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak berfokus kepada masalah yang kami hadapi, tapi ajarkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa memandang kepada-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika pergumulan yang kami hadapi di bangsa kami, di Indonesia ini, dengan semakin meningkatnya jumlah COVID-19 ini Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu. Tuhanlah yang berbelas kasihan bagi bangsa kami. Tuhanlah yang segera meredakan virus corona ini melalui para medis yang bergerak untuk menolong saudara-saudara kami yang terdampak virus corona ini. Pun juga kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai para pengikut-Mu, Tuhan ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang patuh, yang taat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk kota kami Madiun di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati pemerintahan kami di kota Madiun, sehingga pemerintahan kami ini dapat berjalan dengan baik, bahkan terjadi penurunan untuk warga yang terpapar virus corona. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari vaksin untuk virus corona ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini, khusus untuk para pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini, para majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh saudara-saudara kami yang terlibat dalam badan pembantu majelis jemaat. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka di dalam menyusun program kegiatan tahunan di tahun 2021 ini. Biarlah program-program yang kami susun boleh menjadi pertumbuhan iman warga jemaat-Mu di GKJW Madiun ini ya Tuhan. Kami pun menyerahkan seluruh warga jemaat dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan-pergumulan pribadi yang dihadapi, biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Pembangunan rumah kapanditan yang masih membutuhkan dana ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa-doa kami, seluruhnya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Inilah Bapak Ibu, ibadah yang kita bangun pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap menjaga kesehatan dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin.